Shalom, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya, dan saya mengingatkan kembali bahwa di tengah masa COVID-19 ini, jangan lupa himbauan pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan. Saudara, jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan saya rindu supaya apa yang saya akan bagikan kepada saudara, biarlah kiranya itu bisa memberkati, menguatkan iman saudara. Hari ini saya akan baca dari Mazmur pasalnya yang 42. Mazmur pasal 42. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat 2. Saudara mengikutinya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan tema saya hari ini, meaningful relationship. Meaningful relationship. Pernahkah kita bertanya-tanya tentang makna hidup? Ilmu pengetahuan modern telah berupaya menjawab pertanyaan itu, tetapi apa hasilnya? Tidak ada makna hidup bawaan dalam proses evolusi, kata David P. Baras, seorang profesor bidang psikologi dan zoologi. Menurut para ahli, makhluk hidup hanya punya satu tujuan, bertahan hidup dan berkembang biak. Pemazmur menggambarkan indahnya hubungan yang bermakna itu. Seperti rusa yang merindukan air, bukan seperti binatang yang lain yang dijelaskan di sana, tapi dia mengangkat bagaimana rusa merindukan air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Kita manusia membutuhkan air. Tapi yang paling penting bukan soal air, tapi kita membutuhkan bagaimana sumber air itu kita mendapatkannya. Dan kita rindu membangun sebuah hubungan yang bermakna. Nah, bagaimana hubungan yang bermakna itu? Hari inilah yang akan saya berikan bagi saudara, dan ini kiranya menguatkan saudara. Pertama-tama, rusa akan mencari sumber air meskipun jarak yang jauh untuk dia tempuh. Ketika orang percaya terus mencari sumber air, mencari hubungan yang bermakna itu, maka tidak akan apapun yang bisa membatasi, yang bisa menghalangi, yang bisa menghambat dia punya kerinduan yang besar untuk mencari bagaimana hubungan itu, bagaimana sumber kehidupan yang dia peroleh. Dia tidak akan pernah lelah. Sehingga orang bisa berkata cinta mula-mula kita kepada Tuhan itu yang mendorong, itu yang memotivasi, itu yang membawa kita semakin hari bagaimana kita menemukan Tuhan yang memberikan kita makna kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa memprediksi kehidupannya, bagaimana selanjutnya dia, tapi hanya Tuhan yang bawa kita. Dan itu terjadi jika kita sungguh-sungguh membangun hubungan yang bermakna di dalam Yesus Tuhan. Wanita Samaria dalam Yohanes pasal 4 itu menjelaskan bagaimana dia menimba air pada waktu jam 12 oleh karena ada skat-skat yang luar biasa, oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa yang membuat dia malu. Tetapi ketika perjumpaan dia dengan Tuhan, itulah yang mendorong dia untuk merasakan bahwa ternyata makna hidup itu indah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Makna hidup itu luar biasa ketika kita ada bertemu dengan Tuhan. Dan sesungguhnya makna hidup itu kita akan temukan hanya dalam Yesus. Bagaimana Yohanes 4 itu menceritakan, mengkisahkan yang luar biasa. Dari orang yang berdosa, dari orang yang merasa dia terasingkan kembali, tapi Tuhan angkat dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau membangun makna kehidupan bersama Yesus, engkau mampu menjadi berkat bagi siapapun, bagi musuhmu, bagi orang-orang yang di sekelilingmu, karena engkau berkata, benar, hanya dalam Yesuslah saya menemukan makna hidup itu. Yang kedua, rusa tidak akan berhenti sebelum terpuaskan dahaganya, meskipun ada musuh yang siap menerkam kehidupannya.
Orang percaya tidak akan pernah berhenti sampai dia berjumpa yang disebut dengan kehidupan kekekalan dalam kepuasan bersama dengan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah berhenti karena masalah. Dia tidak akan pernah mengiring Tuhan karena persoalan begitu berat menekan. Sehingga Alkitab berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Karena kita percaya bahwa ketika kita menemukan sumber kehidupan itu, kita terpuaskan, dahaga kita terpuaskan, dan kehidupan kita boleh keluar dari segala persoalan tekanan. Dan kita berkata, aku berkemenangan karena aku berjumpa dan aku menikmati kepuasan di dalam Yesus Kristus. Orang percaya yang cinta mula-mula tidak akan pernah berhenti untuk terus mengalami jamahan dan sentuhan kasih Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami sentuhan jamahan Tuhan, itu yang mendorong saudara, betapa indahnya ketika saya di hadirat Tuhan, betapa luar biasanya ketika saya ada dalam perlindungan Tuhan, ketika saya ada di dalam kasih setia Tuhan yang mendorong saya untuk kuat dan selalu kuat. Dan yang terakhir, rusa membutuhkan air untuk membasuh tubuhnya yang supaya benar-benar dia bersih. Tidak ada dosa yang dapat diampuni oleh manusia. Tidak ada dosa yang dapat diselesaikan oleh manusia. Tetapi bukankah Allah berkata, meskipun dosamu merah bagaikan kermisi, dia mampu mengubahkannya menjadi putih seperti salju. Sebesar apakah dosamu? Seberat apakah pelanggaranmu? Mungkin manusia bisa menjas kita. Mungkin manusia bisa berkata engkau tidak akan diampuni lagi. Iblis pun berkata dosamu terlalu besar dan engkau tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ingat, saya mau katakan kepadamu, Tuhan berkata meskipun dosamu merah seperti kermisi, dia mampu ubahkan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Oleh karena itu, mari datang dan engkau berkata, Tuhan basuh aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan jamah aku, agar aku boleh menikmati kasih-Mu. Tidak ada lagi dosa yang menghimpit, tidak ada lagi dosa yang mengintip, tidak ada dosa lagi yang harus membuat saya takut dengan kehidupan ini. Karena aku tahu Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah memulihkan saya. Sehingga engkau jangan takut hari ini berkata, aku menang. Karena Tuhan memberikan aku kemenangan. Aku tidak hidup dalam dosa lagi, tapi aku hidup dalam kasih karunia Allah yang besar, yang membuat saya boleh merasa bebas dari apapun juga. Dan engkau seperti rusa yang terus akan berkata, aku butuh air kehidupan, aku butuh pemulihan, aku butuh jamahan dari Tuhan. Dan iblis tidak bisa menjas saya. Tapi Tuhan berkata, anakku, engkau sudah diselamatkan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Percayalah kepadaku, berjalanlah bersamaku. Dan hari ini bangunlah hubungan yang bermakna itu di dalam Yesus Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan meneguhkan saudara. Jadi engkau tidak lagi hidup dengan dosa, tapi engkau hidup dengan hubungan yang bermakna. Hubungan yang sungguh luar biasa bersama dengan Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.